Baik, teman-teman, hari ini kita akan mencoba melihat sedikit ya materi tentang riset dan observasi pada film dokumenter ya. Terima kasih sebelumnya sudah membagi kelompok ya, membagi kelompok menjadi, saya belum update lagi jumlahnya, tapi maksimal satu kelompok itu ada 5 orang ya, 5 orang nanti akan bertindak. Job desknya nanti bisa dibagi setelah ini ya, karena belum saya jelaskan ya apa aja paling tidak yang ada pada sebuah produksi dokumenter. Dan saya harap komposisinya itu paling tidak masing-masing kelompok, terutama yang dari UPN Jakarta ya, karena dari 3 prodi, jadi paling tidak nanti ada perwakilan dari prodi komunikasi pada setiap kelompoknya. Kalau yang Surabaya saya pikir nggak ada masalah ya, karena hampir semuanya dari prodi komunikasi ya, dari prodi komunikasi. Baik, uh, mungkin setelah ini teman-teman sudah bisa mulai bekerja sesuai dengan timnya, sesuai dengan kelompoknya. Nanti teknisnya bagaimana saya kembalikan ke teman-teman, apakah bikin grup-grup kecil sesuai dengan kelompoknya atau seperti apa ya. Paling mudah kan memang membuat grup kecil ya, lewat boleh WA, boleh apa, ada masih pakai line ya, saya masih pakai line sampai sekarang, sama apa lagi tuh, Telegram ya, saya baru pakai Telegram. Yang lain terkait dengan jadwal ya, jadi kita masih punya kurang lebih ada 4 atau 5 pertemuan kembali ya, dan itu nanti kita pergunakan untuk berbagai tahapan dokumenter. Sekali lagi teman-teman, hasil akhir dari mata kuliah ini adalah bagaimana teman-teman menghasilkan satu produk ya, satu project karya audiovisual berupa dokumenter ya, walaupun nanti mungkin dengan lebih sederhana begitu ya, karena sebenarnya kalau di tempat kami itu tahapannya cukup panjang ya. Jadi apalagi di teman-teman yang mengambil mata kuliah ini dari berbagai jurusan ya, sehingga sebenarnya harus ada materi-materi pendukung lain sebelum ini ya, ada penulisan naskah, sinematografi dan seterusnya begitu. Maka untuk itu saya nanti mungkin membuat jauh lebih sederhana daripada yang seharusnya, yang standarnya gitu. Nah, hari ini kita akan coba bahas sedikit tentang riset dan observasi ya. Kita mulai aja ya, sambil menunggu teman-teman yang lain yang mungkin masih ada kuliah ya. Apa? Ini saya coba saya rekam saja. Nanti biar bentar. This meeting is being recorded. Oke. Saya rekam aja biar nanti bisa saya share ya ke teman-teman yang tidak mungkin terlambat atau mungkin berhalangan juga nantinya. Kita masuk ke riset dan observasi. Jadi pada tahapan ini ya, jadi semua karya audiovisual atau bahkan semua karya seni itu pasti didasarkan pada riset ya. Riset ini menjadi sebuah kekuatan pada sebuah karya, apalagi ini pada dokumenter ya, bahwa sekali lagi bahwa kekuatan film dokumenter itu salah satunya tergantung pada kekuatan riset kita ya, kedalaman data, kemudian keluasan dimensi itu sangat tergantung pada hasil riset kita. Nah, riset itu juga bisa dilakukan dengan berbagai cara ya, dengan berbagai cara ya. Kita lihat terlebih dahulu bahwa riset ini adalah kegiatan mengumpulkan data ya, atau informasi, bisa melalui observasi mendalam tentang subjek atau peristiwa dan lokasi sesuai tema yang akan diketengahkan. Jadi teman-teman kemarin sudah belajar cukup ini ya, tentang apa itu film dokumenter, terus bagaimana pendekatan-pendekatannya ya, kemudian jenis itu hampir sama seperti feature ya, ada biografi, ada sejarah, ada ilmu pengetahuan dan sebagainya begitu ya. Nah, dari sini
teman-teman bisa memilih kira-kira apa yang menjadi concern kalian gitu ya. Kemudian concern ini bisa tergantung dari minat ya, minat, atau kalau televisi kan biasanya sudah ada ketentuan atau ada pola yang dipilih ya, ada ini. Kalau Metro misalkan memilih misalkan tentang sejarah misalkan, ya bisa jadi ini akan sejarah terus begitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa memilih jenisnya dulu, kira-kira saya mau bikin dokumenter tentang apa nih, jenisnya apa gitu ya. Nah, itu. Atau bisa dibalik sebenarnya, ide dasarnya apa dulu gitu ya. Ide dasar inilah yang kemudian nanti bisa menjadi rujukan kita akan memilih dokumenternya jenis apa ya gitu. Tapi biasanya kita yang harus ditentukan adalah jenisnya dulu begitu, jenis dokumenter yang akan kita pilih itu seperti apa gitu ya. Nah, pada riset-riset di dokumenter itu bisa jadi riset itu dilakukan oleh tim riset tersendiri atau riset khusus, atau juga bisa dilakukan oleh penulis naskah atau sutradara, bahkan oleh produser. Ya tadi saya sempat nge-share ini ya, behind the scene-nya Watchdog yang mengangkat Sexy Killer kemarin gitu ya. Ini biar jadi gambaran teman-teman gitu ya, bagaimana proses dokumenter itu dilakukan, dan pendekatannya bisa macam-macam ya. Tadi bisa menggunakan tim riset tersendiri, atau kalau di divisi atau di tim produksi itu kan ada penulis naskah gitu ya. Maka penulis naskah ini yang nantinya bisa juga melakukan riset, atau saya yakin tidak bisa dilakukan sendirian, maka ada tim yang membantu, tapi kemudian ini diolah oleh tim penulis naskah atau sutradara ya, atau produser, tergantung nanti kesepakatannya akan seperti apa gitu ya. Pembagian job desk yang lebih jelas seperti apa, biasanya beda tim atau beda ini akan beda pendekatan begitu ya. Jadi riset ini sekali lagi adalah cara kita bagaimana mengumpulkan data atau informasi ya lewat berbagai cara gitu ya. Nanti teman-teman kan saya minta pertama memang mencari ide dan gagasan dulu ya, bagaimana mencari ide, kemudian menggali tema ya, kemudian menentukan kira-kira subjek apa yang mau diangkat dalam film dokumenter tadi. Nah, riset itu berdasarkan tadi ya subjek yang diangkat. Nah, itulah yang kemudian ditindak lanjuti ya, berdasarkan tadi ya, berdasarkan ide, kemudian tema, atau kemudian subjek yang diangkat, itulah yang kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk riset ya. Kemudian ini bahwa riset yang dilakukan itu sekali lagi karena ini adalah produk audiovisual, maka harus memperhitungkan kepentingan ini visual ya, kepentingan visual. Apakah kemudian nanti hasil-hasil riset itu bisa kita visualkan atau tidak, atau dengan cara apa kita memvisualkan hasil-hasil riset tadi ya. Jadi dari hasil penelusuran kita terhadap data ya, terhadap subjek tadi, itu kira-kira dengan cara apa kemudian kita menyampaikan kepada penonton lewat visual tadi. Nah, ini menjadi sangat penting, jangan sampai datanya kita luar biasa ya, kita menemukan data yang bagus, yang mendalam, tapi ketika itu diaplikasikan ke visual ini agak sulit gitu dilakukan misalkan. Ini juga menjadi kendala nanti kalau kita membuat film dokumenter gitu ya. Cara visual itu kan macam-macam ya, bisa nanti diketengahkan lewat rekonstruksi bisa jadi gitu ya, atau kemudian penelusuran langsung di lapangan ya, melihat langsung kondisi di lapangan seperti apa, diketengahkan dengan misalkan kalau ada pendekatan dokudrama ya, apakah bisa dilakukan dengan dokumenter yang dibalut dengan drama ya, atau kemudian dengan cara dokumen-dokumen ya, atau arsip-arsip, atau seperti apa gitu ya.
Nah, ini adalah kepentingan riset terhadap visual ya. Kemudian ini ya, bahwa riset itu tujuan utamanya yaitu mendapatkan gambaran bagi pengembangan ide ya, agar menjadi lebih kalau saya bilang ini mantap gitu, atau lebih jelas gitu, lebih jelas strukturnya nanti ya. Kemudian ini ya, untuk mendapatkan ide tidak cukup hanya dari mendengar dan melihat ya, apalagi berdasarkan hayalan gitu, bahwa kita harus bisa menyelami tadi data tadi lewat berbagai cara ya, wawancara, observasi, atau penelusuran dokumen-dokumen, literatur, begitu, mempelajarinya, mendiskusikannya ya. Itu adalah cara-cara yang bisa dilakukan riset ya, pada riset ini tadi. Kemudian sumber data dan informasi riset itu bisa didapatkan dari mana saja ya, termasuk ini ya, data tulisan. Data tulisan itu bisa buku, majalah, surat kabar, selebaran. Kalau ini ada jurnal-jurnal penelitian misalkan ya, atau ada dokumen-dokumen lain yang menunjang ya, undang-undang misalkan, atau dokumen kerjasama, atau apapun ya, data tulisan tadi ya. Kemudian data visual ini bisa berupa foto, film ya, video, lukisan, poster, patung, ukiran, dan sebagainya ya. Jadi data-data yang secara fisik itu bisa kita lihat secara visual ya, secara visual begitu. Kemudian data suara bisa berupa bunyi-bunyian, musik, lagu. Nah, pada film dokumenter, bahwa kekuatan dokumenter tidak hanya terletak pada visual ya, tapi juga audio. Seringkali teman-teman yang berproduksi atau berproses di dokumenter itu, kalau yang tidak paham gitu ya, audio itu dikesampingkan ya. Bagaimana mendapatkan audio yang bagus, membuat menangkap audio yang bagus itu dikesampingkan itu. Mereka lebih fokus pada visual ya. Padahal kalau pada sebuah karya audiovisual, audio juga menjadi pendukung yang sangat penting. Ya, pendukung yang sangat penting. Karya audiovisual itu cukup sulit untuk bisa berdiri sendiri tanpa audio ya, visual itu. Jadi kalau kita lihat televisi gitu, gambarnya bagus tapi nggak ada audionya, bisa dinikmati nggak gitu ya? Kan enggak gitu, informasinya nggak bisa kita dapatkan secara utuh gitu. Tapi kalau audio, kalau kita nonton televisi, kemudian gambarnya meruwet gitu ya, istilahnya meruwet itu, tapi audionya masih clear, maka paling tidak sebagian besar informasi itu bisa kita serap lewat audio ya. Jadi cukup berbeda itu kekuatan audio dan visual. Nah, ketika itu disatukan, itu menjadi kekuatan yang dahsyat kalau saya bilang gitu ya, kekuatan visual. Maka di produksi dokumenter, kalau teman-teman komunikasi terutama, atau teman-teman yang lain yang pernah melakukan atau berproses di dalam dokumenter, itu sangat concern juga terhadap audio. Bagaimana audio itu bisa ditangkap dengan bagus ya. Audio itu bisa kemudian disajikan dengan bagus ya, nantinya bisa disajikan dengan bagus. Itu menjadi concern ya pada film dokumenter ya gitu. Jadi seringkali ada yang menutup audio itu dengan musik ya, tempeli aja musik selesai, tidak gitu ya. Padahal ambience ya, atau suara latar, suara background dari peristiwa tadi itu juga menjadi kekuatan dari dokumenter gitu ya. Maka nanti teman-teman ketika melakukan proses produksi, salah satu yang harus dijaga kualitasnya adalah kualitas dari audio ya, kualitas dari audio. Kemudian musik atau lagu itu bisa juga menjadi bagian dari dokumenter ya. Beda dengan feature ya. Feature itu kan gaya khas penyampaiannya itu cenderung lebih fleksibel ya, lebih nge-pop kalau orang bilang. Maka penggunaan lagu, penggunaan musik itu sangat dimungkinkan pada feature untuk membangun suasana dan seterusnya. Nah, pada film dokumenter ini memang kita perlu berhati-hati ketika menggunakan musik atau lagu pada dokumenter. Jangan sampai kemudian pesannya justru terdistorsi gara-gara pilihan musik atau pilihan lagu yang kita gunakan gitu. Nah, sebenarnya ada satu materi tersendiri ya saya tentang pilihan musik dan lagu pada sebuah
karya audiovisual gitu. Bagaimana satu visual itu akan dimaknai berbeda ketika audio yang menyertainya itu dibuat berbeda-beda gitu. Banyak contoh, mungkin teman-teman juga bisa menelusuri di YouTube tuh banyak contohnya. Bagaimana satu visual yang sama itu menjadi maknanya beda ketika dia diberikan audio yang berbeda, maka maknanya sudah berbeda. Ya, jadi hati-hati ketika memilih musik, memilih lagu untuk sebuah karya audiovisual. Iya, jadi apalagi pada dokumenter. Pada dokumenter itu mungkin yang sering melihat dokumenter itu akan menemukan jarang sekali penggunaan musik itu ditempatkan pada hampir seluruh bagian, enggak ya. Biasanya itu hanya bagian-bagian tertentu untuk menaikkan tensi atau mendramatisasi tadi ya, peristiwa tadi, atau punya tujuan tertentu yang lain. Ya, ini penggunaan musik. Jadi biasanya tidak digunakan di seluruh bagian dalam dokumenter tadi ya, di bagian-bagian tertentu saja. Ya, untuk tujuan tertentu juga. Gitu ya. Kemudian ini saya lanjut ya, tentang data tentang subjek atau narasumber atau informan. Ya, ini juga menjadi riset kita ya, yang harus kita cari gitu ya. Subjek kita itu siapa, bagaimana latar belakangnya, dan seterusnya. Kemudian termasuk di dalamnya adalah lokasi tempat kejadian atau peristiwa. Ya, peristiwanya di mana, tempatnya, dan bagaimana lingkungannya, dan seterusnya. Ya, ini kurang lebih. Ini sebentar, saya masuk ke sini dulu. Ini ya data-data tentang fisik narasumber ya, atau apa namanya, narsum atau informan gitu ya. Misalkan jenis kelamin, nama dan usia, kondisi tubuhnya seperti apa gitu ya. Kita bisa memilih yang dalam tanda kutip ya yang paling menarik ya dari sekian narasumber. Menarik itu bisa jadi secara ini ya, kita pilihan-pilihan tadi, kondisi tubuhnya, posturnya, sifat pribadinya, atau ekspresi atau mimiknya, cara berbicaranya gitu ya. Sebagai contoh kemarin itu di film yang saya perlihatkan ke teman-teman tentang Indonesia bukan negara Islam ya, itu kan pasti ada pertimbangan ketika memilih dua orang tadi gitu. Di tengah mungkin tidak hanya dua orang itu yang bersekolah ya, dua orang Muslim ya yang bersekolah di sekolah Kristen misalkan, mungkin tidak hanya dua orang tadi, tapi ketika memilih mereka pasti ada hal yang melatar belakanginya. Jadi kan terbukti ya bahwa bagaimana komunikasi yang dilakukan oleh dua orang tadi itu menarik ya, cara penyampaiannya yang rileks, yang santai gitu, tapi kemudian mengena. Kemudian bagaimana pemikirannya, itu kan perlu riset, perlu observasi gitu ya. Dari sekian banyak orang yang tahu peristiwa itu misalkan, kita bisa memilih atau menentukan siapa nih yang bisa kita angkat ya, atau bisa kita gunakan sebagai informan begitu. Apalagi ini untuk kepentingan audiovisual ya. Maka tadi data fisik ini menjadi penting, atau juga data psikologis ya. Ini nyambungnya di sini ya. Dari sekian banyak informasi ya, informasi mana yang akan kita angkat dan tidak, karakter mana yang akan kita tonjolkan dan tidak kita tonjolkan. Nah, ini nyambungnya di sini ya. Kemudian data lain terkait dengan latar belakang sosiologis gitu ya, bisa terkait dengan etnik, bangsa, suku bangsa, bisa sosial ekonomi status ya, pendidikan, profesi, dan seterusnya ya. Kemudian kalau data psikologis, ambisi pribadi, dan kondisi-kondisi yang melatar belakanginya dari sisi psikologis gitu ya, apakah dia pernah frustasi ya, atau kemudian temperamen, emosional, dan seterusnya. Ini menjadi pertimbangan kita menentukan narasumber ya, ya. Jadi kita sudah punya data, misalkan data-data arsip, data-data dokumen-dokumen ya, tapi kemudian kita butuh yang namanya informan untuk bisa menghidupkan data tadi ya. Data tadi itu kan tidak akan berarti apa-apa ya tanpa kemudian dihidupkan ya,
Menghidupkannya dengan cara apa? Ya tadi ada informan. Ya, feature dan dokumen itu sangat terkait dengan manusia, ya, dan kemanusiaan gitu ya. Artinya unsur manusia itu sangat melekat pada feature dan dokumenter. Bisa harus dimunculkan gitu ya, untuk menghidupkan tadi feature itu tadi dan dokumenter saja. Kemudian ini bahwa subjek utama pada sebuah film dokumenter, ya, atau tokoh tadi itu memiliki peran fungsional ya untuk mengetahui realita peristiwa atau memberikan unsur dramatik ya. Jadi kenapa tadi saya sebutkan bahwa feature dan dokumenter itu sangat terkait dengan ini, manusia dan kemanusiaan tadi. Karena untuk ini yang mengetahui realita dan peristiwa. Data itu kan tidak akan berarti apa-apa tanpa kemudian dihidupkan sekali lagi. Nah, narasumber ini bisa berperan sebagai sumber utama, sumber informasi, atau juga sebagai subjek pembantu. Subjek pembantu ini dalam artian dia bisa menjadi medium penceritaan data-data tadi gitu ya. Kita memiliki sekian banyak data, kemudian narasumber tadi itu sebagai medium pencerita saja, dan sebagai pembantu untuk menceritakan kondisi di luar itu tadi, data-data yang kita punyai gitu. Ya, ini adalah tokoh atau subjek utama ya. Kemudian ini mungkin teman-teman komunikasi sudah banyak belajar ya, bahwa teori film itu mengatakan penonton itu akan mengidentifikasikan dirinya itu menjadi salah satu tokoh di dalam film ya. Kalau kita nonton film atau sinetron atau tayangan visual itu kita mengidentifikasikan salah satu tokoh di dalam itu seperti kita gitu, atau kita diidentifikasikan sebagai salah satu tokoh yang ada di film tersebut gitu ya. Yang suka nonton sinetron gitu, misalkan nonton Ikatan Cinta, oh, Andin itu kayak aku banget ya misalkan, atau aku tuh kayak Andin loh gini ya, misalkan gitu ya. Cenderung seperti itu ya. Maka sebenarnya teori ini yang bisa kita gunakan gitu ya, untuk bisa mendekati target audiens yang kita sasar ya, untuk mendekati itu ya. Jadi sesuatu yang mendekati audiens itu menjadi sesuatu yang menarik ya. Ini biasanya yang digunakan tayangan-tayangan audiovisual ya. Kemudian metode penelitian ini macam-macam ya, bisa dilakukan sama halnya kayak penelitian ya, bisa kita lakukan secara observasi di lapangan ya, in-depth ya, ke lapangan, kemudian wawancara mendalam, FGD ya. Jadi apa yang dilakukan pada proses penelitian inilah yang juga dilakukan pada proses dokumentari ya. Tapi ini jauh lebih mendalam kalau kemudian atmosfer dari lingkungan itu yang mau kita angkat gitu ya. Maka kita sudah bisa berpikir itu, ini nanti kekuatan dokumenter saya akan pada apa itu. Maka riset itulah yang paling ditonjolkan. Riset yang mana? Dari sekian banyak cara-cara riset, maka riset yang mana nih yang akan lebih saya tonjolkan ya? Apakah wawancara mendalam ya, karena kita sudah mempunyai dokumen atau arsip ya, atau observasi lapangan tentang lingkungannya, tentang kondisi lingkungan ya, atmosfernya seperti apa dan seterusnya ya. Apakah itu nanti atau yang lain ya? Nah, ini menjadi salah satu metode penelitian di dokumentari ya. Kemudian ini saya lewati saja ya penyusunan naskah, karena ini cukup panjang ya kalau saya bicara tentang tulisan naskah begitu. Pendekatan tulisan naskah pada karya audiovisual itu macam-macam ya. Ada yang sangat rigid, misalkan pada film itu kan sangat rigid ya, mulai dari sinopsis, treatment ya, kemudian skrip, skenario, shortlist, storyboard, dan macam-macam gitu. Nah, pada naskah dokumenter ini sangat bisa dibuat sederhana. Nah, saya mencoba memberikan pendekatannya itu ya, yang jauh lebih sederhana. Nah,
kami itu di UPN Jogja itu pernah mendatangkan ini, mungkin teman-teman juga pernah ya, ada program dari Jerman ya, SAS Jerman itu, Senior Expert Service dari Jerman. Waktu itu kami mendatangkan satu jurnalis ini, dia mantan jurnalis televisi di Jerman yang bertugas di daerah-daerah konflik ya, di Timur Tengah. Usianya udah hampir 70, perempuan tapi energik ya, masih energik sekali. Dia mantan wartawan perang gitu. Dari tempat kami hampir sebulan memberikan pelatihan tentang dokumentari waktu itu ya, baik untuk dosen maupun untuk mahasiswa waktu itu. Nah, salah satu concernnya adalah itu di naskah gitu, bahwa naskah sederhana itu sebenarnya tidak menjadi masalah buat pendekatan di film dokumenter. Yang penting kita strukturnya kita sudah paham betul ya, struktur atau jalinan apa yang mau kita sampaikan itu sudah paham. Bahwa naskah itu bisa jadi sangat berubah ketika kita ke lapangan. Ya, kondisi lapangan itu bisa sangat berbeda dari naskah yang sudah kita buat. Kita melakukan risetnya kapan, ke lapangannya kapan, itu mungkin sudah berbeda, itu kondisinya sudah berbeda. Maka naskah dalam dokumenter tadi bisa menjadi dokumen yang fleksibel. Bisa menjadi dokumen yang fleksibel ketika kita terjun ke lapangan. Ya, jadi itu juga yang coba saya pakai di kelas ini ya. Jadi saya tidak menggunakan yang rigid, tidak. Nah, tapi saya hanya menggunakan ini terus ya, kemarin sudah ya. Bagaimana penuturan naskah, kronologis, tematis, dialektik, ya itu sudah saya sampaikan di pertemuan minggu yang lalu. Ya ini desain produksi. Ya, jadi PR pertama teman-teman di tim sebagai as a tim baru ini ya adalah membuat desain produksi ini. Ya, desain produksi. Jadi nanti teman-teman bisa memilih, sekali lagi jenis dokumenternya saya tidak membatasi dokumenter apa gitu ya. Saya serahkan sepenuhnya ke teman-teman, tergantung minatnya, nanti tergantung kesepakatan di kelompok. Pengennya apa nih, dokumenter apa jenisnya gitu ya. Ya, apakah biografi atau sejarah atau peristiwa gitu ya, atau mau apa gitu ya. Yang pertama harus dicari adalah judul itu paling tidak judul tadi merepresentasikan dari film yang kita angkat ya. Judul ya, biasanya judul-judul untuk tayangan audiovisual itu yang pertama jelas menarik ya, dari sisi pemilihan kata itu menarik ya. Kemudian biasanya tidak lebih dari 3 suku kata biasanya gitu ya. Kalau di program TV kan itu ya, ada hitam, putih, mata Najwa, kick Andy atau segala macam itu. Tapi kalau film dokumenter lepas itu sangat tergantung dari substansi filmnya tadi ya. Teman-teman bisa coba pelajari dari dokumenter-dokumenter yang sudah pernah ada gitu, bagaimana pemilihan judul itu kemudian dikaitkan dengan substansi filmnya, ini cocok nggak kayaknya gitu. Demikian juga kita bikin judul film dokumenter ya, seksi killer ya, kenapa seksi killer gitu, ini pembunuh yang seksi gitu ya, kenapa gitu. Ini ada sumber daya alam yang luar biasa yang bermanfaat sebenarnya, tapi itu secara perlahan membunuh kita, seksi killer gitu ya. Dari penamaan ini jadi menarik ya, tapi substansinya dalam kan, substansinya dalam gitu. Nah itu teman-teman bisa membuat semacam itu ya. Kemudian film statement ya, kemarin sudah saya jelaskan juga ya, film statement ya. Saya pengen bikin film dokumenter tentang apa kemarin, misalkan sampah misalkan, karena sampah apa gitu, produksi sampah di Indonesia sudah melebihi ambang batas gitu ya. Nah dari situ kan kemudian dilakukan riset ya, gitu. Sejauh mana produksi sampah di Indonesia, dampak dari adanya sampah, kemudian alternatif mungkin ya yang bisa dilakukan untuk ini. Angle itu menjadi penting. Dari problem yang sedemikian besar, angle teman-teman menceritakan itu dari mana? Ya, kemarin saya sampaikan bahwa film dokumenter juga ada unsur subjektivitas ya, ada unsur subjektivitas. Maka itu bisa menjadi angle penceritaan kita.
Ya, misalnya kemarin saya cerita tentang keresahan saya terhadap berkurangnya sawah gitu ya, berkurangnya sawah. Sawah yang saya anggap sebagai lahan bermain saya gitu. Playground saya tuh di sawah zaman dulu gitu. Tapi kemudian sekarang jumlah sawah semakin menyusut ya. Kemudian saya cukup sulit mencari sawah ya. Tradisi bertanam seperti apa itu sudah cukup sulit kita temukan, dan jangan-jangan ketakutan saya adalah anak cucu kita nanti sudah nggak tahu lagi tuh cara petani nanam sawah itu kayak apa sih gitu, karena nggak pernah lihat gitu ya, lihatnya di TV gitu atau di mana gitu, yang itu kita nggak tahu secara langsung kayak apa. Nah, berdasarkan dari situ keresahan tadi, subjektivitas saya tadi kemudian ditelusuri lewat riset. Ya, sebenarnya jumlah sawah di Indonesia itu berapa sih sekarang gitu ya, peruntukannya untuk apa, kemudian kalau beralihnya sebagian besar untuk apa, siapa yang paling bertanggung jawab, dan seterusnya gitu ya. Jadi dari film statement tadi itu kita telusuri dalam bentuk riset. Nah, latar belakang ini ya menjadi jendela teman-teman untuk menjelaskan kenapa kemudian film statement tadi atau kemudian tema atau ide atau subjek itu diangkat sebagai film dokumenter. Latar belakangnya ya diceritakan. Kemudian tujuannya apa kira-kira? Tujuan dari mengangkat tema tadi ya, tujuan dari film dokumenter tadi itu apa ya. Kemudian target audiennya siapa, target audien dari film dokumenter itu siapa ya. Kita kan tidak mungkin membuat film itu ya untuk siapa aja gitu ya. Ini akan beda pendekatannya ya. Untuk anak-anak itu akan beda pendekatannya. Cara kita mengemasnya juga akan beda tuh. Ya. Maka target audiens itu menjadi penting. Kira-kira karya saya nanti itu bisa dilihat untuk siapa sih? Ditujukan untuk siapa sih sebenarnya? Kalau dia mengubah mindset, kira-kira mindset siapa yang harus dirubah? Gitu ya. Jadi dari data tadi, misalkan data sampah, ternyata penyumbang sampah terbesar itu justru dari kelas menengah ke atas misalkan, atau sebaliknya menengah ke bawah itu, karena produksi sampah itu lebih banyak sampah rumah tangga itu misalkan gitu ya. Maka target audiens saya itu adalah itu tadi, masyarakat Indonesia dewasa atau remaja sampai dewasa sampai orang tua misalkan, dengan sosial ekonomi status menengah ke bawah misalkan ya, dengan geografisnya ya kota dan desa kan, dan seterusnya. Agar apa? Agar tayangan saya itu lebih efektif menjangkau khalayak ya, karena target audiennya itu jelas ya, target audiennya jelas ya. Itu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah membuat sinopsis ya, sama kayak sinopsis film. Sinopsis dokumenter juga paling tidak menggambarkan isi dari dokumenter tadi. Ya, rangkuman lah kalau kita bisa bilang, rangkuman atau latar atau garis besar ceritanya nanti akan mengetengahkan apa sih dokumenter tadi. Itu ada di sinopsis. Kemudian skrip. Nah, ini mungkin ada teman-teman yang sudah pernah membuat, kok langsung ke skrip itu, nggak ke treatment dulu gitu ya. Ya pada dasarnya bisa saja teman-teman membuat ini dari treatment ya, dari sinopsis diturunkan ke treatment gitu. Treatment itu adalah uraian ini tentang kemarin kan sudah ya di feature ya, sama aja gitu. Jadi urutan dari adegan pertama sampai terakhir itu strukturnya sudah jelas dibaca di situ ya. Boleh menggunakan seperti itu atau langsung ke skrip. Nah, skripnya nanti skrip bentuk 2 kolom seperti ini. Sorry ya. Ada video dan audio ya. Jadi diawali dari gambar apa nanti kira-kira? Teman-teman sudah membayangkan, nanti saya akan memulai video dokumenter saya dengan visual apa, kemudian audionya apa, apakah diisi oleh voice over atau hanya suara ambien, suara latarnya biasa, atau suara musik, ada suara musik gitu ya, atau suara ada dialog di situ misalkan, atau ada tiga-tiganya. Ya tulis aja di sini. Ya, kemudian adegan kedua apa, ketiga apa, dan seterusnya. Nah, ini itu bisa dibuat kalau kita sudah tahu jalinan cerita yang nanti mau kita angkat
Ya, strukturnya mau kayak apa? Ini bisa diterjemahkan di sini. Ya, inilah nanti yang menjadi guide kita ketika akan berproduksi di lapangan. Ya, guide kita. Ya, ini juga nanti yang juga akan jadi guide kita sebagai apa? Panduan ya untuk editing. Nah, narasi atau voice over nantinya ya itu bisa dibuat justru di akhir ketika teman-teman sudah ke lapangan, sudah dapatkan data, wawancara dan seterusnya. Ketersediaan data, ketersediaan sumber informasi itu yang menjadi latar kita menulis narasinya. Ya, narasinya. Atau apakah kemudian narasi tadi itu cukup dari penjelasan-penjelasan narasumber tanpa ada voice over ya, tanpa ada voice over tuh, atau sepenuhnya berdasarkan dari penjelasan narasumber yang kemudian diilustrasikan dalam macam-macam ya, data dan visual-visual yang lain misalkan, atau tadi gabungan antara penjelasan narasumber dan voice over atau narasi tadi untuk menjelaskan hal-hal yang tidak bisa disampaikan oleh narasumber atau yang menjadi kekurangan narasumber ya, yang tidak bisa kita dapatkan dari narasumber ya. Itu hanya kita dapatkan dari narasi, dari dokumen misalnya. Tapi dokumen tadi kan tidak bisa berbicara ya, maka kemudian kita narasikan tadi dokumen-dokumen tadi. Ya, jadi bentuknya bisa seperti itu. Ya. Kemudian pendekatannya apakah sekali lagi ya kemarin ada karakter driven atau apa kemarin ya, atau story driven atau berdasarkan ceritanya ya, kurang lebih itu. Jadi tugas teman-teman setelah ini adalah membuat desain produksi seperti ini ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Sudah 10.15. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Dari riset observasi, kemudian bagaimana itu kemudian diturunkan dalam desain produksi. Silahkan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ini saya coba, ini belum saya tulis ini. Bentar. Saya coba buat timeline ya untuk ini. Bentar. Saya coba buat timelinenya ya. Oh ini. Oke, jadi kita masih punya 4 atau 5 kali pertemuan. Saya terjemahkan seperti ini. Jadi mulai besok teman-teman sudah mulai bisa bekerja, berdiskusi dengan timnya, brainstorming ya. Kira-kira ide, tema, topik atau subjek apa yang mau diangkat nih di film dokumenter kita, misalkan ya. Silahkan gitu ya. Kemudian ditindaklanjuti dengan riset. Minggu depan paling tidak saya sudah punya gambaran latar belakangnya dulu. Ya, minggu depan itu paling tidak saya punya gambaran ini dulu nih. Judul film teman latar belakang sampai sini nih, sampai target audien lah. Ya. Sinopsis dan seterusnya nanti bisa teman-teman sambil jalan ya. Nah, skrip sambil jalan bisa teman-teman buat juga skripnya. Ya, tapi paling tidak saya minggu depan paling tidak tahu ini dulu ya, tahu sampai ke target audien ya, judul,
film statement, latar belakang, tujuan, target audiens gitu ya. Ini sampai dengan tanggal 21 ya, sorry, mana tadi? Sampai dengan tanggal 20 itu 2 minggu lagi ya, karena ini tanggal 10 hari lagi ya. Itu teman-teman sampai ke riset ya. Riset itu paling tidak sudah menghasilkan, sampai di riset itu sudah sampai menghasilkan naskah ya, naskah. Nah, di proses 10 hari ke depan silakan teman-teman bisa memanfaatkan ini untuk diskusi ya, diskusi dengan tim maupun dengan saya ya. Jadi boleh kalau mau diskusi dengan saya terkait dengan tema, bisa japri saja atau bisa lewat grup ya, biar teman-teman yang lain tahu, oh saya teman yang ini sudah ngangkat tema ini, saya yang lain deh misalkan. Boleh juga ya, atau kalau malu ya bisa japri saya saja. Begitu, paling tidak 10 hari ini bisa efektif ya untuk penggalian ide, gagasan, riset sampai ke pembuatan naskah ya. Tidak usah terlalu rumit-rumit ya. Yang paling mudah ditelusuri, kemudian ketersediaan data, dokumen itu ada, gampang, kemudian narasumber dan seterusnya itu juga paling tidak bisa kita cari ya. Kemudian tanggal 21 sampai 27 Juni saya nanti lepas teman-teman untuk produksi, untuk ke lapangan ya. Nah, karena ini teman-teman ada di macam-macam kota ya, macam-macam kota. Sebenarnya ini bisa juga dilakukan, tidak harus semua. Jadi bisa dibagi nanti. Bisa dibagi mana yang melakukan pengambilan gambar misalkan untuk pendukung, mana yang khusus mencari data, nanti divisualkan dengan cara apa, apakah foto atau footage atau apa begitu ya. Kemudian mana yang nanti bertindak sebagai editor dan seterusnya ya. Teman-teman yang tidak punya basic editing sama sekali, kalau dalam satu kelompok tidak punya basic editing sama sekali, bisa idealnya saya ada satu ini ya, satu mata kuliah khusus yang mengajarkan editing sebenarnya. Tapi ini waktunya tidak mungkin dilakukan. Teman-teman bisa belajar dari media sosial ya, bisa dari YouTube, gampang sekali sekarang ya zamannya. Bahkan pakai handphone saja sekarang kita bisa ngedit ya. Jadi kalau saya itu kalau butuh cepat ya, butuh ini saya pakai handphone tuh untuk ngedit ya. Kalau jalan-jalan juga kadang jalan-jalan tuh males bawa kamera ya, bawa handphone aja ya. Untuk mendokumentasikan apapun begitu ya, editingnya pakai HP aja gitu. Jadi paling mudah kan itu. Dan sekarang saya yakin teman-teman HP-nya bagus-bagus gitu ya, speknya bagus-bagus, mumpuni buat editing juga ya. Tutorial itu banyak sekali di YouTube atau media sosial yang lain yang bisa dipelajari gitu. Paling tidak logika editingnya dikuasai dulu ya. Teknis editing itu mudah ya, teman-teman 3 hari belajar tools editing, bikin apa tuh gampang. Tapi logika editing itu yang cukup lama ya kalau mau kita ini ya. Itu yang membedakan nanti. Situ. Ya, kemudian semakin cepat teman-teman produksi, semakin cepat bisa editing ya. Atau ya kalau teman-teman lambat produksinya, maka editingnya punya waktu yang mepet ya. Sekali lagi, kualitas gambar itu nomor sekian lah, tapi paling tidak substansi dokumenternya sampai gitu ya, konsepnya sampai dulu nih ke audien ya, gitu ya. Kemudian tanggal 8 Juli ya, 8 Juli itu nanti kita preview ya, preview dulu, nanti bisa jadi ada revisi-revisi di situ. Hasil akhirnya, fixnya itu dikumpulkan pada saat UTS. UAS ya. UAS itu kita di tanggal 12 ya. Jadi minggu depannya lagi nih, 12 Juli itu kita sudah UAS ya, sudah UAS. Jadi dikumpulkan pada saat UAS nanti. Ya. Kira-kira ini ya, teman-teman, timeline sisa pertemuan kita sampai di bulan Juli nanti. Ya. Baik. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada? Sudah cukup jelas? Atau
ada kesulitan nih, terutama di kelompok dulu, pembentukan kelompok dan lain-lain, ada kesulitan? Atau ada yang belum dapat kelompok? Sudah dapat kelompok semua ya? The recording has stopped. Suara saya terdengar nggak ya? Jadi, takutnya saya ngomong sendiri nih. Terdengar, Mas. Oh, terdengar ya? Oke, alhamdulillah. Tidak ada pertanyaan teman-teman? Ini sudah pukul 10.23, saya harus segera ke kampus ini. Kalau ada pertanyaan nanti boleh di